Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Kelurahan Sungai Medang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya membuat video kali ini ingin berbagi sedikit informasi tentang suatu penyakit, katakanlah wabah, yang sudah menjadi isu dunia sekarang ini. Bahkan baru-baru ini di Indonesia juga sudah mulai ada virus ini, virus corona. Saya ingin berbagi informasi mengenai fakta-fakta yang ada pada virus ini dan apa saja himbauan saya pribadi untuk kelurahan kita tercinta untuk sedikit mengatasi masalah virus ini. Fakta yang pertama yaitu sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, kira-kira berapa persen kemungkinan kita akan meninggal ketika terkena virus corona pertama. Maka harus kita ketahui itu tergantung usia kita berapa. Ini ada faktanya ya. Jika kita usianya itu di bawah 30-an tahun, maka persentase kita akan meninggal itu 0,2% atau 1/500. Jadi kalau kita kena virus ini, maka 1/500 kita akan meninggal. Mengerti? Selanjutnya, kalau usia kita antara 40 sampai 50 tahun, maka persentase kita akan meninggal 0,4%, yang berarti 1/250. Selanjutnya, jika usia kita 50 sampai 59 tahun atau 60 tahun, maka meningkat lagi, persentasenya menjadi 1,3%. Artinya 1/80. Satu orang meninggal, 80 terjangkit virus, ataupun 80 orang terjangkit virus, hanya satu yang kemungkinan meninggal. Dan jika usia kita lebih tua lagi, maka akan lebih rentan untuk terkena dan lebih rentan lagi untuk meninggal dunia. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan, tergantung lagi penyakit penyerta yang kita alami. Entah itu penyakit penyertanya diabetes atau kencing manis, penyakit hipertensi, penyakit bawaan seperti TBC dan lain-lain. Tetapi yang harus saya tekankan bahwa tetap saja jauh lebih besar peluang untuk hidup ketimbang meninggal dunia.
jika kita terkena virus ini. Itu perlu diketahui. Ini data valid ya, bukan data abal-abal. Dan fakta virus corona ini sampai detik ini, sampai sekarang ini, bahwa belum ada obat penawar yang ditemukan oleh manusia. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya. Kembali lagi ke Yang Maha Pencipta, bahwa Dia menciptakan sesuatu, maka dalam hal ini penyakit, Dia juga akan bisa mengobati penyakit itu, atau Dia juga akan bisa menyembuhkan penyakit itu. Jadi untuk teman-teman, untuk warga Kelurahan Sungai Medang, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan ketika dihadapkan dengan virus ini? Karena sudah banyak di masyarakat kita beredar, mereka panik. Jadi ada dua pilihan menurut saya. Apakah kita harus panik, ketakutan mendengar isu ini dengan segala bentuk macam berita tentang virus ini, atau pilihan yang kedua, kita berdamai dengan virus ini? Dalam artian begini, kalau kita selalu mengkonsumsi informasi-informasi yang membuat kita takut, membuat kita panik tentang virus ini, yaitu pilihan Anda. Maka mungkin Anda akan stres, mungkin Anda akan imunitas Anda menurun, kekebalan tubuh Anda akan menurun, atau kita akan berdamai dengan wabah ini, dengan virus ini. Dalam artian kita mengkonsumsi hal-hal yang baik atau berita-berita yang baik tentang virus ini. Misalnya bagaimana penanganan seluruh dunia tentang virus ini, bagaimana tentang penanganan pemerintah atau tenaga kesehatan menangani virus ini, berapa kucuran dananya, atau berapa orang sembuh ketimbang orang yang meninggal. Terus saya ingin membandingkan virus ini dengan TBC. Kalau teman-teman khususnya di Kelurahan Sungai Medang mencari informasi di internet, kita katakanlah informasi di Google, cari informasi tentang TBC di Indonesia. TBC atau penyakit tuberkulosis paru, kalau kalian tahu itu penyakit batuk-batuk juga, penyebarannya juga sama. Batuk melewati air liur, percikan air liur, dan itu juga merupakan virus. Itu orang yang meninggal di Indonesia akibat TBC itu ada 300 orang per hari, kalau kalian tahu. Jauh dibanding virus corona ini, orang yang meninggal. Oke, itu pun baru sekarang. Nah, jika kita bandingkan dengan virus corona, maka ayolah kita wajib waspada tentang virus ini. Tetapi untuk takut, untuk khawatir tentang virus ini, menurut saya tidak perlu. Kenapa kita tidak khawatir dengan TBC, padahal TBC di kita berkeliaran di mana-mana? Bayangkan 300 orang per hari. Bayangkan 300 orang per hari. Berapa per bulan? Berapa per tahun di Indonesia? Silahkan Anda cari di
internet. Selanjutnya, setelah jika kita ingin memilih berdamai, dalam artian konsumsilah hal-hal yang positif tentang virus ini, carilah hal-hal yang positif tentang virus ini, misalnya bagaimana cara kita mengatasinya, apakah yang harus kita lakukan. Yang pertama dari saya itu pola hidup bersih dan sehat. Jadi makanan kita harus sehat, minuman kita harus sehat, tempat kita makan harus sehat, bersih, ya. Membuang sampah jangan lagi sembarangan. Lakukanlah hal-hal yang positif, jangan panik tentang virus ini. Kalaupun kita ingin kembali ke ranah agama, walaupun saya bukan di ranah hal itu, mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang agama, cara menghadapi virus ini. Kita kembali flashback sejenak, bahwa negara sebesar Cina, negara adikuasa seperti Cina dan Amerika, luluh lantah karena satu virus yang kecil, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, dan membuat dunia juga kebingungan, dunia juga kewalahan. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, mengingatkan kepada kita bahwa kuasanya itu harus lebih ditakuti ketimbang kita menakuti Amerika, kita menakutkan Cina dan lain hal sebagainya, kita menakuti setan. Virus sekecil ini bisa membuktikan bahwa kuasa Allah itu sangat-sangat dahsyat. Jadi kalau kita kembali ke ranah agama, kita disuruh mengingatnya kembali apakah kita sudah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, atau malah sebaliknya, kita melaksanakan larangannya dan menjauhi himbauannya, anjurannya. Mungkin itu bukan hanya masyarakat Sungai Medang. Saya pun masih bolong-bolong untuk melaksanakan sholat, untuk pola hidup bersih dan sehat tadi termasuk dalam wudhu. Bayangkan kalau kita 5 kali dalam sehari wudhu, mungkin bisa dibilang bersih. Bukan lagi bisa dibilang, memang bersih. 5 kali sehari, bayangkan kita cuci tangan, bukan hanya tangan, tapi kepala, muka, kaki, telinga. Jadi pesan saya dalam hal ini, kita khususnya warga Kelurahan Sungai Medang tidak usah panik, tidak usah khawatir dalam menghadapi virus ini. Waspada boleh, jika perlu konsultasi dengan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Kelurahan Sungai Medang, ataupun bisa juga konsultasi dengan tokoh-tokoh agama di Kelurahan Sungai Medang. Kita tetap santai, rileks. Semoga kita terlindungi dari wabah virus corona ini. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada yang tersinggung.
Mungkin ini yang dapat saya berikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.